Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki hari yang baru tanggal 6 Juni 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan saya ambilkan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Rasul Paulus pernah menuliskan yang demikian, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Sebelum kita membaca merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, teduhkanlah hati dan pikiran kami dari suara-suara dunia. Biarkanlah seluruh konsentrasi kami hanya tertuju kepada suara Tuhan. Beri kami hati yang rindu mendengar sapaan-Mu, agar kami dapat mendengarkan-Mu di dalam ketulian kami. Beri kami mata rohani, agar kami dapat melihat-Mu di dalam kebutaan kami. Murnikan pandangan kami, dan berilah kemampuan melihat kasih dan kebaikan-Mu, agar kami mampu menerawang misteri-misteri yang terjadi di dalam kehidupan kami, agar dengan demikian kami dapat mengecap-Mu di kepahitan kami, dan dapat menikmati terang-Mu di kegelapan kami, dan mendengar suara Tuhan di kesenyapan kami. Bapa di surga, mampukanlah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, yang sesungguhnya tidak layak ini, untuk boleh menguraikan bagian-bagian dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu terus sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali renungan pagi ini dengan sebuah dongeng. Dikisahkan seorang Dewa Wisnu yang mungkin sudah bosan mendengar permohonan dari si pemohonnya. Pada suatu hari dia menampakkan diri dan kemudian berkata kepada si pemohon tadi, "Sudah kuputuskan engkau akan kuberi 3 kali kesempatan permohonan. Apapun permohonannya akan kukabulkan." Dengan penuh sukacita dan tanpa berpikir panjang, si pemohon tadi kemudian mengajukan permohonan yang pertama, yaitu minta supaya istrinya mati. Dia menganggap istrinya itu bawel, cerewet, dan dia ingin menikah dengan wanita yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih segar. Permohonannya dikabulkan. Istrinya mati. Ketika akan mengalami prosesi pemakaman, tetangga, saudara, famili, semuanya datang dan semua itu membicarakan istrinya, bahwa dia seorang wanita yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara baik, dan seorang wanita yang sangat mengasihi keluarganya. Mendengar komentar-komentar dari tetangga, saudara, teman, akhirnya menyesal si pemohon tadi. Dan kemudian dia sadar bahwa selama ini dia hanya menyaksikan, melihat kelemahan dari istrinya, tanpa pernah melihat kelebihan dari istrinya. Oleh karena itu dia mengajukan permohonan yang kedua. Dia minta supaya istrinya dihidupkan lagi. Akhirnya oleh Dewa Wisnu, istrinya dihidupkan lagi. Nah sekarang dia hanya tinggal punya kesempatan 1 kali. Maka dia tidak gegabah, dia berhati-hati, bahkan dia kemudian bertanya-tanya kepada teman, kepada saudara, kira-kira apa yang akan diajukan. Ada teman yang memberikan nasihat, mintalah hidup yang kekal supaya kamu tidak mati. Bukankah banyak orang yang akan mengalami kematian itu begitu ketakutan? Tapi teman yang lain mengatakan jangan. Kalau kamu tidak mati-mati tetapi fisikmu sakit, lemah, lalu siapa akan merawat dirimu? Ada teman lagi mengatakan mintalah kekayaan. Dengan kekayaan yang luar biasa, mungkin seperti Elon Musk, seperti Bill Gates, kamu mau beli apapun bisa terlaksana. Teman yang lain mengatakan jangan. Jangan dikira kalau orang kaya raya itu senang hidupnya, bahagia hidupnya, belum tentu. Bermacam-macam nasihat membuat orang tadi bingung. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun
Akhirnya si pemohon tadi menyerah dan kemudian meminta nasihat kepada Dewa Wisnu. Berikanlah saya nasihat. Permintaan apa yang paling baik untuk saya? Dewa Wisnu tertawa dan berkata, "Hai manusia, mintalah hati yang damai. Entah apapun yang terjadi, kalau hati itu damai, maka hidupmu akan senang dan bahagia." Apakah aplikasi dan implikasi dari cerita di atas? Kita semua, baik tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, punya jabatan tinggi atau rakyat biasa, semuanya membutuhkan satu, yaitu hati yang damai. Saya teringat kisah seorang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16-26. Dia masih muda dan dia sangat kaya raya. Tapi ternyata dengan kekayaannya dia tidak mengalami kebahagiaan. Dia tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Oleh karena itu dia mendatangi Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam pertanyaan itu tersirat kehausan akan damai dan kepastian keselamatan. Ternyata dengan kekayaan yang dimiliki tidak menjamin hati yang damai. Saya juga teringat kisah yang lain tentang Sakius dalam Lukas 19 ayat 1-10. Kita tahu siapa Sakius. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dia orang yang kaya raya, punya jabatan sosial yang tinggi. Tapi toh dengan kekayaan dan jabatannya, dia tidak memiliki hati yang damai. Nah, pada suatu hari dia mendengar Yesus dari Nazaret yang pada saat itu sedang viral, datang ke kotanya di Yeriko. Maka dia antusias, dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Karena tubuhnya pendek, tanpa malu dia naik pohon untuk melihat Yesus itu seperti apa. Dan ketika Yesus melihat, Sakius kemudian berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab aku ini harus menumpang di rumahmu. Bagaikan pucuk dicinta ulam tiba." Akhirnya Yesus datang ke rumah Sakius. Dan dengan perjumpaan dengan Yesus itulah Sakius berubah total. Dia mengaku di depan Yesus dan orang banyak, dia akan menyerahkan setengah hartanya. Dan dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperasnya. Luar biasa. Sakius betul-betul mendapatkan sukacita dan hati yang damai setelah dia berjumpa dengan Yesus. Saya juga teringat tentang cerita tentang seorang perempuan berdosa, seorang pelacur yang datang menjumpa Yesus di rumah Simon orang Farisi. Sambil menangis, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Dia mencium kaki Yesus dan kemudian meminyaki kaki Yesus. Pertanyaannya, mengapa dia sampai melakukan hal itu? Karena dengan profesi dan statusnya, rupanya dia tidak mengalami damai sejahtera. Dia gelisah. Oleh karena itu dia datang pada Yesus. Dan Yesus kemudian mengubahkan segalanya. Tuhan mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Terus kalian, pelacur tadi mendapatkan pengampunan sehingga dia boleh pergi dengan damai. Di mana ada pengampunan, di situ ada damai. Paulus berkata, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Saya juga teringat kisah tentang Simeon yang tua yang dituliskan dalam Lukas 2 ayat 21-40. Ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah sesuai dengan hukum Musa, Simeon kemudian menatang anak itu dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Jadi Simeon yang sudah tua ternyata juga mencari damai di hati. Dan dia beroleh ketika dia bertemu dengan Yesus. Jadi sekali lagi terus kalian, baik tua, muda, kaya, miskin, apapun profesi kita,
Semua membutuhkan hati yang damai. Pertanyaannya adalah, bagaimana memperoleh damai itu? Di mana kita mendapatkannya? Apakah hati yang damai kita dapatkan melalui kekayaan, melalui jabatan, melalui kepandaian? Ternyata tidak. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4, ayat yang keempat dan yang sampai ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Nasihat dari seorang Paulus yang pada saat itu di dalam penjara dengan tubuh yang sudah ringkih karena usia. Tapi dia masih bisa memberikan nasihat agar tetap bersukacita. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus sanggup memberikan nasihat seperti itu? Karena dia yakin bahwa Yesus Kristus tetap bersama dia. Apapun yang terjadi di dalam dirinya. Dia percaya hanya Tuhanlah batu karang, pembebas, dan tanduk keselamatan tempat dia berlindung. Di sini Paulus mengajarkan bagaimana kita mengatasi perasaan ketakutan, cemas, kesedihan, dan sebagainya. Dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Terus kalian, bukankah setiap hari kita selalu dihadapkan dengan masalah? Bahkan masalah itu selalu datang dan pergi dalam hidup kita. Kadang-kadang masalah itu membawa dampak domino dalam hidup kita. Dan kadang-kadang satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lain. Terlebih dengan situasi dunia pada saat ini. Tidak hanya karena dampak dari perubahan iklim, tapi juga dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang belum juga selesai. Harga minyak bumi naik, harga gas bumi naik, harga pangan secara global naik. Semua negara mengalami inflasi. Bukankah itu yang menjadikan kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? Kita seringkali bertanya-tanya bagaimana dengan masa depan kita. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan pada kita. Seperti yang dituliskan Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di sini Paulus mengajarkan, nyatakanlah semua dalam doa dan permohonanmu di dalam doa kepada Tuhan. Henry Nouwen mengatakan doa itu seperti melepaskan apapun yang ada dalam genggaman kita. Kita buka semuanya, apa yang menjadi pergumulan dan persoalan hidup kita pada saat ini. Dan Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam hidup kita. Selamat menjalani hari yang baru. Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di mana firman-Mu pun mengingatkan agar kami mencari Yesus ketika kami hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan pergumulan hidup. Karena kami tahu hanya Yesuslah yang memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk percaya dan patuh sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin.